night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Halo semuanya, nama saya Ninda dari Biologi 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 1 Biologi kelas 12 tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia pada tahap embrio. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas portofolio mata pelajaran biologi. Enjoy for watching semua! Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya menyampaikan daftar isi terlebih dahulu. Ada beberapa poin di video ini, yaitu latar belakang, 4 fase embrio, video singkat perkembangan embrio, dan kesimpulan. Tahukah kamu, proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia dibagi menjadi 2 tahap loh, yaitu tahap embrio dan tahap pasca embrio. Tahap embrio dimulai dari proses bersatunya sperma dengan sel telur yang disebut fertilisasi. Kontak sperma dengan permukaan sel telur menyebabkan reaksi metabolik di dalam sel telur yang memicu perkembangan awal embrio. Sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma akan membentuk membran fertilisasi. Tahap embrio dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama fase morulasi. Zigot mengalami serangkaian pembelahan secara mitosis dari 1 sel menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya. Pembelahan hanya membagi-bagi sitoplasma zigot yang besar menjadi banyak sel yang berukuran lebih kecil. Masing-masing berinti yang disebut blastomer. Blastomer hasil pembelahan selanjutnya membentuk pola sel padat yang disebut morula. Proses terbentuknya morula inilah yang kemudian disebut morulasi. Selanjutnya yaitu fase blastulasi. Blastulasi adalah proses terbentuknya blastula yang merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari morula. Sel-sel morula terus-menerus membelah dan membentuk rongga yang disebut blastosol. Pada tahap ini, zigot memiliki 2 kutub yang berbeda, yaitu kutub animal dan kutub vegetal. Kutub animal memiliki sel-sel yang berukuran kecil, kemudian berkembang menjadi anak. Sel-selnya membelah lebih cepat dibandingkan dengan sel-sel kutub vegetal. Sedangkan kutub vegetal memiliki sel-sel yang lebih besar dan berfungsi untuk memberikan makanan pada calon anak. Fase berikutnya yaitu gastrulasi. Pada tahap ini terjadi pembelahan yang cepat pada kutub animal. Kemudian hasil pembelahannya bermigrasi membentuk 2 lapisan embrionik. Sebelah luar membentuk lapisan ektoderm dan sebelah dalam membentuk lapisan endoderm. Perkembangan selanjutnya di antara ektoderm dan endoderm akan membentuk 1 lapisan tengah yang disebut mesoderm. Jadi, setelah embrio sempurna, dindingnya akan membentuk 3 lapisan, yaitu ektoderm lapisan luar, mesoderm tengah, dan endoderm lapisan dalam. Tahapan terakhir pada tahap embrio adalah tahap organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari lapisan-lapisan embrionik. Lapisan ektoderm akan berkembang menjadi epidermis kulis dan nefiratnya, sistem saraf, sistem indera, medula adrenal, rahang, dan gigi. Lapisan mesoderm akan membentuk sistem gerak, rangka dan otot, sistem peredaran darah dan limfatik, sistem ekskresi, dan alat reproduksi. Sedangkan lapisan endoderm akan berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem respirasi, kelenjar timus, kelenjar tiroid, dan paratiroid. Dengan terbentuknya organ-organ tersebut akan membentuk embrio yang lengkap dan utuh. Selanjutnya akan terjadi penyempurnaan embrio menjadi fetus yang siap untuk dilahirkan. Berikut adalah video singkat perkembangan embrio.
Kesimpulan dari video ini yaitu tumbuhan dan perkembangan pada tahap embrio adalah proses vital yang membentuk organisme baik pada manusia maupun hewan. Embrio dibagi menjadi 4 fase, yaitu morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Perkembangan embrio sangat penting dalam membentuk struktur dasar tubuh yang akan mempengaruhi bagaimana organisme berkembang di kemudian hari. Nah teman-teman, selesai sudah video kali ini, semoga dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai proses pertumbuhan embrio. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa semua.